Ternyata ada beberapa suku di Indonesia yang gemar merantau. Bahkan, merantau sudah menjadi tradisi atau budaya yang sejak ratusan tahun lalu diturunkan oleh para leluhur mereka dan hingga kini. Merantau merupakan perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh besar di wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman sekaligus meraih kesuksesan. Bermacam-macam latar belakang, tujuan, dan motivasi yang mendorong mereka pergi merantau. Dari sekian banyak suku itu, ada beberapa suku yang warganya melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suku dengan budaya atau tradisi merantau. Berikut 5 suku di Indonesia yang mempunyai tradisi merantau yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Suku Minangkabau. Merantau sebenarnya tak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya berarti wilayah-wilayah yang berada di luar inti Minangkabau, atau tempat awal peradaban Minangkabau mengalami beberapa periode atau pasang surut. Wilayah inti itu disebut Darek Darat atau Luhak Nantigo. Aktivitas orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Seorang laki-laki Minangkabau saat menginjak usia dewasa muda 20-30 tahun sudah pergi merantau oleh budaya adat Minangkabau yang dianut suku tersebut sejak dulu kala. Kapan waktunya tak bisa diketahui pasti, namun diperkirakan sekitar abad ke-7. 2. Suku Bugis. Suku Bugis juga termasuk suku yang gemar mengembara atau merantau. Seperti Minangkabau, keturunan suku Bugis juga bertebaran di seantero Asia Tenggara. Hampir di semua wilayah Asia Tenggara terdapat komunitas Bugis sejak berabad-abad yang lalu. Diaspora manusia Bugis intens terjadi semenjak kalahnya Kerajaan Gowa ketika melawan Belanda yang diakhiri dengan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Setelah kekalahan dari Belanda dan rasa tertindas oleh Perjanjian Bongaya, manusia-manusia merdeka Bugis pun berhamburan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Dengan kapal mereka mengembara ke wilayah lain di Nusantara, bahkan juga ke sejumlah negara lain. Keperkasaan pengembara-pengembara Bugis juga terekam dalam hikayat-hikayat Bugis, bahkan dalam hikayat Minangkabau. Tidak jarang terjadi konflik antara keduanya, Bugis dan Minangkabau dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Melayu. Salah satunya adalah kasus perebutan tahta Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya. 3. Suku Banjar. Tanah asal suku Banjar berada di Kalimantan Selatan, tetapi kita dapat menemukan keturunan suku Banjar dalam jumlah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Timur, bahkan di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aktivitas merantau orang-orang Banjar sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, bahkan dari beberapa tahun lalu. Keturunan mereka juga berkembang di wilayah-wilayah rantauan. Di perantauan, identitas mereka masih bisa dikenal sebagai orang Banjar perantauan. Migrasi keluar Pulau Kalimantan bukan hanya oleh suku Banjar, namun jauh dari tahun sebelumnya, tetangga suku Banjar, yaitu manusia proto-suku Dayak Manyan, diperkirakan telah melakukan migrasi ke Pulau Madagaskar. Sejarah Madagaskar menceritakan bahwa keturunan bangsa itu adalah orang Indonesia dan diperkirakan dari orang Banjar. Total 30 perempuan dari Nusantara yang menemukan Madagaskar hampir dipastikan dari suku Banjar. 4. Suku Bawean. Populasi suku Bawean memang tidak banyak, tetapi jika dihitung persentasenya,
dibandingkan populasi keseluruhan, didapat angka yang cukup tinggi. Kampung halaman mereka di pulau kecil yaitu Pulau Bawean, di tengah laut luas antara dua pulau besar yaitu Kalimantan dan Jawa. Mereka banyak merantau ke Malaysia sejak masih ramainya kota pelabuhan Malaka pada sekitar abad ke-19. Di Malaysia mereka dikenal lebih sebagai orang Boyan. Walaupun jumlah populasi perantaunya tidak begitu banyak, namun dapat dikategorikan bahwa orang Bawean termasuk manusia perantau sejak lama. Pulau Bawean kerap disebut Pulau Putri. Itu karena adanya budaya merantau atau migrasi pada masyarakat Bawean. Pria dewasa banyak yang meninggalkan istrinya dalam waktu cukup lama untuk merantau ke negeri tetangga mencari nafkah, maka mayoritas penghuni Bawean wanita. Ada falsafah yang dipegang teguh anak muda Bawean, ajek nyangkap tapel, mun kitak mar ngoker langit. Ajek ngoker langit mau tak cokop sango lahir dan batin. Artinya, jangan menikah sebelum mengukir langit, maksudnya merantau, kemudian jangan merantau kalau belum cukup bekal dan lahir dan batin. Kondisi kekayaan alam melimpah ini bertolak belakang dengan budaya migrasi. Orang memilih bermigrasi padahal kekayaan alam di Bawean bisa dimanfaatkan dengan cukup. Merantau kemudian menjadi tumpuan utama dan strategi bertahan hidup yang paling penting bagi masyarakat Bawean. Ternyata, hal itu berkaitan dengan kebutuhan harga diri dan perasaan ingin dihargai. Pengakuan dari orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang ketika merantau dapat dilihat dari nilai material yang dimiliki. Selain itu, merantau merupakan aktualisasi diri bagi masyarakat Bawean karena adanya proses transfer belajar. Ketika merantau, mereka mempelajari keterampilan dan teknologi di negeri jiran. Lalu, mereka menerapkan hasil belajar tersebut di Pulau Bawean ketika pulang. Contoh, tukang bangunan yang sudah mempunyai pengalaman di Malaysia, ketika pulang dianggap lebih terampil daripada tukang di Bawean yang tidak mempunyai pengalaman bekerja di Malaysia. Transfer belajar yang dilakukan masyarakat Bawean ketika bermigrasi ini dengan tujuan mengelola sumber daya alam di Bawean. Tapi, ternyata dampaknya sangat kecil. Pekerjaan yang banyak diminati di perantauan berhubungan dengan konstruksi bangunan. Sedangkan, sumber daya alam melimpah di Bawean lebih berhubungan dengan pertanian dan perikanan. Lima, suku Batak. Suku Batak termasuk yang belakangan melakukan aktivitas merantau. Meski budaya merantau suku Batak tidak setua suku Minangkabau, Banjar, dan Bugis, tetapi merantau kini sudah menjadi salah satu budaya suku Batak. Tradisi merantau suku Batak baru sekitar satu lebih, yaitu abad 19 dan 20, tetapi itu berlangsung sangat intens akhir-akhir ini. Bahkan kini, hampir seluruh Nusantara sudah ada orang dari suku Batak. Motif merantau orang Batak Toba sendiri terdapat dalam falsafah hidup mereka, yakni Hagebeon, Hasangapon, Habuntarol, dan Harajan. Bagi orang-orang dari suku Batak, merantau bertujuan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, berusaha bertahan di suatu daerah, dan kehidupan baru di luar kampung halaman. Mungkin cukup untuk konten kali ini, membahas tentang tapak tilas 5 suku Indonesia yang mempunyai tradisi merantau. Jika masih ada yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.